Dua punggawa komunitas, bisa kita katakan J-Max dan Pinky. Bahkan beberapa kali bersinar, jadi harusnya sih luar biasa sih. Oke lah, kita bakal lihat seluar biasa apa tim-tim yang hari ini bakal bertanding. Jadi buat teman-teman, kita semangatin lagi, jangan lupa pencet tombol like-nya. Kita tembusin angka 100.000 like. Untuk komunitas PUBG Mobile Indonesia, bukan hal yang sulit menyentuh angka 100.000 likes. Setuju banget, karena kita nonton ramai banget. Bahkan kemarin banyak milestone udah ditembus ya. Jadi hari ini harusnya bisa lebih luar biasa lagi. Tapi yang lebih luar biasa tentunya persebaran para player yang kali ini udah mulai turun karena drop zone mereka memantapkan lagi, karena ini mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya, tapi seluruh map akan modelnya repetitif. Jumat, Sabtu, Minggu. Pokoknya semuanya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kalian bisa cek di Instagramnya pubgmobile.esport.id, sudah diposting dan sudah dipublikasi di sana bahwa mapnya, urutannya semuanya sama. Untuk season kali ini adil karena sudah tidak ada Vikendi. Betul, sudah tidak ada Vikendi, jadi 6 untuk 2 porsinya ya setiap mapnya. Dan kali ini teman-teman sekalian, Bigetron Red Alliance memantapkan lagi di arah bootcamp. Mereka bermain dengan sangat luar biasa juga hari kemarin. Finish di peringkat kedua dengan kepala 7 sebagai poinnya. Jadi masih tipis juga dengan Genesis Dogma. Walaupun pada akhirnya tim-tim lain pun sebagaimana Geek Fam ID juga di sini di regular season mungkin nggak terlalu menonjol, ketika di grand final ternyata seluar biasa itu juga gameplaynya. Yap, betul banget. Dan kalau kita perhatikan ternyata ada beberapa titik drop zone yang berbeda lagi, karena ini sangat jarang dilihat pertemuan antara GD dan juga DU untuk di early phase kalau kita ngomongin untuk map Sunhawk-nya. Iya betul banget, karena kita kembali lagi ya dengan berakhir regular season, 2 tim yang bermain di bagian selatan itu KKE dan juga Alter Ego tidak bisa join lagi di bagian grand final. Akhirnya kali ini Genesis Dogma ternyata memperlebar jarak lootingannya menuju ke arah bagian Camp Charlie dan juga scrapping bagian utaranya. Begitupun Dewa United. Ketika berbicaranya Painan, kali ini ke bagian bawahnya scrapping lagi mungkin untuk memantapkan lagi lootingan di bagian early game. Berarti mereka scrappingnya jauh banget ya Jan ya. Karena kan kalau setahu gue ya DU itu turunnya di Painan. Bentrok sama 69. Tapi kan 69 nggak lolos. Harusnya Painan jadi full kekuasaan milik dari Dewa United-nya. Yang mengganggu DU di sekitar Painan itu mungkin yang rotasi dari Ruins, berarti Aura ataupun victim yang scrapping di sekitar bootcamp. Itu dia, adalah musuh atau rival abadi selama PMPL Season 3 sepertinya, karena banyak sekali pertemuan, ditambah juga sekarang ada permainan-permainan cukup berbeda juga. Kita lihat sekarang di Grand Final, beberapa tim gue lihat cenderung bermain sentral. Kayak misalnya kemarin pertemuan antara Voin, Geek Fam juga datang, akhirnya menjadi third party. Ini menandakan brainstorming dilakukan oleh para tim ketika masuk Grand Final, dan ini menjadi warna lagi di Grand Final kita. Oh itu pasti dong, karena gue yakin lah setiap tim itu sudah mempersiapkan something yang berbeda dari yang sudah mereka tunjukkan di babak regular season. Kalau mereka nggak ada perubahan, malah strateginya kebaca sama tim lain, itu bakal merugikan tim tersebut. Iya betul banget, karena selalu membutuhkan hal fresh atau baru untuk membantu lagi mereka mengkolek poin lebih banyak. Karena kembali lagi 18 game akan dimainkan, menurut gue sangat sayang kalau tidak bisa mengkoleksi poin sebanyak mungkin. Ditambah tadi informasi yang udah lu sampaikan juga kepada viewers, di mana only top 12 yang akan menuju ke PMPL Season 4. Ya itu dia, 12 besar. Kita selalu melihat adanya hal-hal baru di setiap seasonnya untuk PMPL Indonesia. Dari yang kualifikasinya tadi lewat PINC, lalu ada PMCO yang akhirnya hadir kembali di Indonesia. Bahkan menjadi tempat untuk kualifikasi tim-tim yang bertanding di PMPL Indonesia season yang ketiga. Season 4 tentunya kualifikasinya dari mana? Kalian tunggu aja informasi lebih jelasnya lagi. Tentunya jangan lupa untuk nge-follow Instagram dari pubgmobile.esports.id. Yap betul sekali, karena seluruh informasi yang terpercaya, yang aktual dan juga update bakalan ada di sana. Ditambah tadi Doran juga udah sempat menyebutkan kan bahwasanya ada milestone followers juga. Betul. Dimana kalau kalian follow secepat mungkin nanti bakalan ada Samsung S21 Ultra yang kali ini digunakan oleh para pro player, mungkin bisa menjadi kesempatan kalian juga mendapatkannya. Ya, tapi tadi ada pilihan nih Jan, ada notesnya gitu. Lu mau mendapatkan S21-nya atau enggak? Waduh. S21 series 5G, lu mau mendapatkan nggak? Mau dong. Kalau mau berarti nggak ada terima gajinya. Waduh. Jadi lu pilih. Saya tadi kayaknya waktu briefing. Atau gajinya. Aduh, agak berat ya. Di mana satu sisi HP-nya bagus banget lagi kan. Di sisi yang lain butuh untuk hidup sehari-hari. Tapi lebih enak kalau dapat gaji dapat device ya. Waduh. Amin ya. Amin Amin aja dulu. Amin, semoga kali aja aminnya berubah pikiran kan, dapat bonus. Amin gitu. paling serius minggu ke belakang ya Mas. Minggu ke belakang ya. Khususnya buat minggu ini ya. Iya betul.
So, back to the beat. Back to the game. Kali ini kita sudah melihat RRQ yang beberapa kali memang mereka melakukan perpindahan. Kita tahu mereka turun di sekitar cave di kala itu. Betul. Lalu mereka pindah sedikit. Mereka sempat mengambil di sekitarnya Camp Bravo. Sempat kosong kan karena sempat waktu itu Onyx tidak bermain di Super Weekend dan sempat diamankan juga oleh tim RRQ. Bahkan mereka juga sempat hampir turun di sekitar Ruins. Kalau waktu itu nggak bentrok sama Morp, gue rasa mereka akan coba untuk turun di arah Ruins. Tapi kali ini mereka turun di tempat yang berbeda lagi. Nah itu dia, karena kembali lagi untuk melakukan adapt, improvise, overcome. Ditambah lagi sekarang permainan kalau bahasa Wolfie, open play. Open Sekarang play. digunakan oleh hampir seluruh tim. Oleh karenanya beradaptasi dengan drop zone yang tidak dimainkan oleh tim lain. Sepertinya bisa cukup baik. Namun sementara waktu ketika tadi kita melihat pergerakan Onyx menuju ke arah depan. Ternyata lagi dan lagi 21 Esport menjadi pertemuan antara kedua belah pihak sementara ini. Tapi ini udah deket. Walaupun belum ada gunfire dan belum saling spot sepertinya. Tapi bintang sepertinya udah mulai terlihat oleh Banyu dari 21 Esport. Tapi dia harus hati-hati. Ada Nick di bagian belakang. Betul, masih ada Nick, masih ada bintang. Berarti ada dua player yang cukup dekat dengan pemain dari tim 21 Banyu yang sendirian aja. Ngebuka jalan untuk rekan-rekannya. Kalau kita perhatikan di arah mapnya juga pemain-pemain 21 lainnya masih berada di jarak yang cukup jauh. Bahkan masih berada jauh di seberang jalan. Kali ini Banyu ada di bagian lower groundnya. Ada di sekitar ban dan ini angle yang free banget dari dua pemain Onyx ini. Betul, ini Banyu bahaya banget. Dia benar-benar berada di bagian open field. Mungkin sekarang banyak terrain baru berupa rantai-rantai besar ini. Namun kembali lagi belum bisa terlalu dimaksimalkan. Tapi Nick ternyata 21 Esport. Walaupun ada Banyu yang cukup open field. Namun lihat, spreading out. Persebaran mereka sangat luar biasa. Nick terdeteksi, mendapatkan damage yang cukup banyak. Tapi ini juga ternyata memancing bau darahnya ke arah victim. Namun Banyu knockdown oleh seorang Raffi dari bagian atas. Betul, setup yang begitu rapi ternyata dilakukan sama Onyx. Mereka nggak hanya ngontrol dari high groundnya aja, bahkan dari Raffi tanpa disadari sudah mulai ngeflank dan mendekati area sekitar bannya. Ini nggak kedeteksi sama pemain-pemain 21 yang lainnya. Walaupun Foxe udah ada di bagian bukit belakang, tapi Foxe angle-nya masih tertutup dengan adanya beberapa pohon yang ada di sekitar ban ini. Yap, betul banget, dan confirm kill pertama didapatkan oleh Raffi atau dulu yang sering kita dengar seorang Cleon ya. Kali ini udah mendapatkan kill pertama di Sanhok membuka di menit ke-7. Pertemuan ini harusnya nggak menjadi sebuah big clash karena zona masih besar juga. Masih ada predik yang harus dibangun oleh kedua belah pihak dan sepertinya hanya melakukan sebuah suppressing atau tekanan aja ke satu sama lain. Oke, kita masih melihat apakah ini akan menjadi fight yang benar-benar komit di antara 21 dan juga tim Onyx. Karena mereka bermain itu di arah middle range. Bener-bener middle range, bukan di arah yang close combat di mana hanya terhalang satu batu ataupun satu bangunan. Tapi ini di middle range terpisah dengan adanya sebuah lakungan dan juga seberang-seberangan jalan. Jadi gua rasa untuk commit fight hanya sekedar tembakan peringatan atau kalau misalkan Onyx dan 21-nya punya peluru yang banyak, baru mereka pede banget untuk tapping fire terus-terusan. Iya betul banget, karena kembali lagi kita berbicara Sanhok ya, banyak sekali variabel yang harus diperhitungkan. Kita berbicara map 4x4 km persegi, bahkan tadi sedikit kita melihat ada pergerakan victim juga yang bergerak ke arah bagian bootcamp. Yang dimana hanya berbeda satu bukit dengan tempat yang sekarang didiami oleh 21 Esport dan juga Onyx. Oleh karenanya menurut gua untuk tidak melakukan sebuah commit pick, commit shot ke arah tempat yang lainnya, ini adalah sesuatu yang cukup baik. Tapi ini dia di El Clasico, Bigetron Red Alliance dan EVOS Reborn berdekatan satu sama lain. Betul, berarti BTR udah mulai meninggalkan bootcampnya, sudah mulai menuju ke bagian utara atau semakin menuju ke bagian tengah dari circle-nya. Karena kalau kita perhatikan tadi, kita ingat-ingat lagi circle pertama itu masuk Tatmok, masuk Lakawi, bootcamp, Painan, Quarry, bahkan sampai Cave. Berarti ada kurang lebih di pulau kanan, pulaunya Camp Bravo. Betul sekali, Pulau Bravo sepertinya akan menjadi the only island atau pulau satu-satunya yang akan didiami oleh Circle. Dan itu menjadikan pergerakan Bigetron bahkan yang memang ada di tengah bagian bootcamp lebih menuju ke arah bagian tengah lagi untuk mengamankan tempat. Karena menurut gue Sanhok ini adalah salah satu tempat atau map yang harus memaksimalkan zona. Ketika bermain di pinggiran banyak yang menuju ke arah tempat tersebut. Oleh karenanya banyak sekali pembegalan atau cut rotation yang terjadi. Dan bermain sentral masih menjadi salah satu strategi yang cukup baik kalau kita punya empower yang kuat. Yap, itu dia. Untuk mendapatkan empower yang kuat tentunya butuh latihan pastinya. Dan gue yakin semua tim di sini udah melakukan latihannya dengan sangat try hard. Pembuktian juga ini masuknya di Liga 1 PUBG Mobile ya. Betul. Yang ada di Indonesia. Jadi gue yakin semuanya pasti akan memberikan usaha terbaik mereka selama mereka bermain PUBG Mobile. Nggak mudah loh untuk masuk di titik PMPL ini. Banyak banget tim dan juga player yang ingin hadir di PMPL tapi mereka belum mendapatkan kesempatan itu. Betul banget, dan berbicara PMPL juga ini prestis yang luar biasa.
biasa karena sejalan dengan PMPL yang terus bergulir, skill para player ini naik semuanya. Teman-teman pasti mengaminkan juga di mana Klasik sekarang udah sekeras itu, apalagi kita berbicara sekarang PMPL, the highest stage dari PUBG Mobile Esport Competition di region-region yang ada tentunya ya. Bahkan di Global Championship-nya juga kan banyak kan lulusan dari PMPL negaranya masing-masing. Oh iyalah, karena PMPL udah tempat yang paling bergengsi sekali dan ternyata pertempuran terjadi di sisi yang lainnya. Genesis Dogma bertemu dengan sebuah tim di kala mereka sedang melakukan rotasi namun hanya sekedar knockout. Belum menjadi sebuah confirm kill untuk Genesis Dogma-nya. Dan kalau kita lihat-lihat lagi dan kita makin perhatiin ini pergerakan dari 21 dan juga Onyx yang masih menahan di titik yang sama. Gua yakin ini bakal nahannya lama banget Jan, soalnya mereka masih masuk ke dalam circle. Yap, stalemate ini bakalan cukup lama antara kedua belah pihak ya. Mereka masuk circle, mereka punya compound, menurut gua what else gitu. Apalagi yang lu butuhkan, benar-benar hanya butuh untuk menahan kali ini. Karena yang gua perhatikan dari Grand Final hari pertama sangat berbahaya melakukan kill di bagian awal kayak EVOS Reborn. Ini pas banget observernya langsung ke EVOS, dimana bisa jadi mereka nggak dapat placement. Tapi di tempat lain Onyx ternyata kedatangan tamu oleh RRQ di mana dua player udah knock out. Dan ini akan menjadi confirm kill harusnya dari seorang Nerveko. Namun kita lihat dari RRQ pun belum mudah untuk menghabisi keseluruhannya. Karena dua player Onyx masih ada di depan sana dan masih melakukan setup di bagian compound. Betul, langsung aja smoke setup dilakukan oleh tim RRQ di mana Voldemort juga sudah mulai melakukan setup, ditabrakan mobil atas di bagian komponen sudah ditempati oleh dua pemain dari tim Onyx kali ini bermain di bagian compound lower ground dan juga kontrol area yang akan dimainkan oleh Onyx. Lemparan nades begitu saja masuk memberikan splash damage yang menuju ke arah Voldemort tapi belum bisa mendapatkan knockoutnya. Kali ini Bintang begitu percaya diri memberikan tembakan dari arah luar bahkan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim RRQ. Ini bencana untuk RRQ di mana mereka juga kehilangan satu pemain mereka yang terlebih dahulu memasuki daerah kekuasaan dari tim Onyx. Namun backup yang terlambat, nades sudah mulai dilemparkan dan Onyx akan mundur ke arah rumah yang lainnya. Oh my god, what a timing Nick untuk keluar dari rumah tersebut bisa untuk ya menghindari grenade dari RRQ. Namun lihat sebuah commit push sudah dilakukan juga oleh RRQ. Ada sebuah nade dilemparkan untuk menjaga pergerakan RRQ untuk tidak mudah masuk ke dalam rumah. Ada sebuah fire coba dilakukan tapi flank dari seorang Bintang sangat luar biasa. Satu lagi terknockout, 2-on-2 situation. Hampir berhasil kedua tapi Warung bisa untuk menahan tersebut dan ini dia 1v1. Nader won the game, save the game for RRQ dan bisa melakukan revive. 3 untuk 4 ini hasil yang sangat baik untuk RRQ Ryu. Betul, ini masih worth it dan lu bisa lihat muka dari Nader yang begitu tegang dengan fight yang terjadi. Apalagi tadi HP-nya Nader itu benar-benar tipis karena ada third party yang tiba-tiba nembak yaitu tim 21 yang senantiasa bertemu dengan Onyx. Tapi Onyx yang sudah dihajar oleh RRQ, kali ini 21 yang akan menjadi lawan dari tim RRQ. Tapi kayaknya untuk ngelihat dua fight ini akan sangat lama prosesnya di mana 21 belum ada gerakan yang benar-benar komit untuk menempel ke arah tim RRQ. Betul banget lagi dan lagi ya, stalemate menjadi sebuah tren di bagian Sunhawk. Karena kita ketahui reduksi circle terbesar di bagian 4x4 adalah circle ketiga. Dan maka daripadanya sebuah stalemate banyak terjadi sebelum circle tersebut. Dan yang berbahaya jika lo melakukan stalemate dengan melakukan open fire, itu yang gue khawatirkan dari awal akan memancing third party bisa datang ke tempat yang bersangkutan. Onyx pada kasus ini tadi melakukan tembakan cukup banyak karena 21. Mereka tidak menyadari ada pergerakan dari belakang dan akhirnya RRQ join the fight dan memenangkan peperangan tersebut. Ya, ini beda banget ya kalau gue bandingin sama cross country battle yang barusan di mana early game-nya fight intense banget terjadi, bahkan circle akhir yang biasanya kita lihat chaos banget itu bener-bener biasa aja. Tapi lagi ngomong-ngomongin hal yang biasa, tiba-tiba Geek memotong rotasi dari tim Aura di mana dua player dari Aura sudah berhasil di knockout. Kali ini Jaden juga sudah mulai terspot menerima cicilan damage yang begitu pedas dari player-player Geek Fam yang sudah mulai melakukan commit dan mulai mendekat ke arah tim Aura. Yes, Rosezier sudah dikonfirm menjadi kill, menyisakan 3 player aktif, 2 saat ini. 1 revive sedang dilakukan, ada sebuah nade. Lihat pergerakan dari Geek benar-benar komit maju ke arah depan. 3 sebagai entry, Fragger 1 di belakang sebagai support. Nade diku, Tom melemparkan ke arah depan, cukup tinggi, melambung, belum mendapatkan knockdown. Namun lihat, 2 nade lainnya dilemparkan kembali lagi, 1 memantul. 3, 4, banyak sekali utility yang dilemparkan oleh Geek ke arah Aura. Oh, dan salah satunya memberikan splash damage yang menuju ke arah Jaden, tapi Tom cukup dekat dengan Jaden, sudah mulai kelihatan, lompat helmnya kelihatan. Sudah cukup berani untuk percaya diri, apalagi double pick akan segera dilakukan. Kali ini Nomersi berhasil diamankan oleh Geek, yang lainnya Jaden juga berhasil ditumbangkan. Aura hanya menyisakan Jaxi seorang saja yang tersisa di bagian sebelah kanan, namun tidak tercek rupanya. Dinosaurus tumbang Jaxi.
berhasil mendapatkan satu persatu dari pemain-pemain Geek. Bahkan 2 player dari Geek sudah berhasil diamankan. JXC one man show defensif yang sangat baik. Ini bisa kita katakan kayak ngabsen main-main dari Geek sendiri untuk maju ke arah depan. Tadi Geek benar-benar berada dalam hitting situation di mana dia punya M249, dia pede banget untuk maju dan banyak secara kuantitas, tapi Nate lagi dan lagi memberikan splash damage yang tidak sedikit. Tapi sepertinya ini akan menjadi call before the storm, tapi knockout. Satu orang dipulangkan ke lobby dari Nate. Seorang JXC kali ini akan mulai maju ke arah depan melawan pergerakan dari Geek. Kali ini 2 active player saya dari Geek menggunakan Uzi untuk close quarter combat dan sebuah prefire ke arah depan, belum mendapatkan knockdown. Berikutnya JXC masih melakukan jiggle kanan kiri, sebuah utility dilempar kembali lagi, tapi justru Bigetron join the fight and still the kill. Betul, BTR menggila banget tiba-tiba memotong pertarungan antara Aura dan juga Geek Fam. 1 pemain tersteal kill. Kali ini JXC masih harus menghadapi 2 pemain sudah mulai terspot. JXC sudah mulai dikeker dan Ryzen juga berhasil diamankan. Ternyata ada third party yang lain join the fight. Kali ini Bigetron mendapatkan gangguan dari tim victim, tapi Aura tidak bisa bertahan karena Kato masih bisa mempertahankan posisinya. Aura harus dipulangkan di urutan yang ke-15. Betul sekali, Aura menjadi tim kedua ini pulangan ke lobby, sementara waktu zona ketiga sudah commencing atau keluar. Lihat, banyak sekali tim kali ini udah masuk dalam zona, bahkan another different gameplay dari Bonafide. Ketika kita lihat di regular season, komitnya mereka melakukan healing, kali ini ternyata memaksimalkan terlebih dahulu untuk masuk zona, baru mungkin di akhir-akhir akan melakukan healing sebagaimana hari pertama kemarin. Ya, tapi gue harus mengucapkan hal ini, sorry to say sebelumnya, tidak adanya alter ego membuat gameplay di Sunhawk lebih agresif dan lebih banyak fight yang kita lihat dibandingkan metode healingnya. Betul sekali, tapi agresivitas akankah dibangun Free? oleh Ponbit? Ini free banget. Ini dia tembakan Liquid headshot dengan M4-nya sangat tajam dan Liquid harus segera dilakukan revive karena kalau kita throwback sedikit ke beberapa menit ke belakang ada victim Sovers yang berdekatan juga dengan Bigetron Red Alliance. Yes, dan jangan lupakan Geek yang cukup dekat dengan pemain-pemain ini, bahkan tidak hanya 2 tim yang kita sebutkan tadi. Eagle juga jaraknya tidak terlalu jauh dengan Boom, dengan BTR berarti dengan victim juga tidak terlalu jauh, sudah mulai dikeker juga. Fokker punya angle, punya senjata dan juga scope yang sama seperti Ponbit. Bisa banget untuk memantau pergerakan dari Red Alliance yang ada di bagian bukit dan itu dia tembakan ke arah Ryzen namun belum ada damage yang masuk cicilannya sama sekali ke arah BTR. Betul banget, dan sepertinya Boom Esport cukup berani untuk bermain open play di bagian open field seperti ini karena sebelumnya kita lihat ada beberapa bagi yang bisa dikontrol oleh Boom Esport dan oleh karenanya mereka telat masuk dalam zona berikutnya pun belum terlalu masalah. Namun kita lihat Luxi M16 kali 4 mencoba untuk melakukan pressure juga ke arah Boom. Belum mendapatkan sebuah target jelas, justru terpick oleh Voker. Voker lagi dan lagi menunjukkan kapabilitasnya sebagai strong aim point ya. Menembaki player-player Bigetron dengan cukup sakit. Gila men, matanya Voker tajam banget loh. Itu celah yang tidak terlalu besar sebenarnya dan jaraknya nggak deket-deket banget. Tapi masih bisa mendapatkan beberapa tapping hit ke arah pemain dari Red Alliance. Ini jadi PR buat Boom. Karena mereka butuh effort untuk masuk ke dalam zona. Mereka benar-benar berada di ujung zona dan ini tidak menjamin kalau mereka masuk ke zona berikutnya. Terbukti sudah Boom membutuhkan effort yang begitu besar untuk masuk di circle yang keempat. Betul banget, bagi akan menjadi escape way dan juga entry point mereka untuk menuju ke arah zona berikutnya. Tapi lihat Luxi, tapping M16-nya tajam sekali. Beberapa hit masuk ke arah tim Boom Esport walaupun belum ada knockout yang diberikan atau knockdown yang diberikan. Namun kita lihat zona 4 menuju ke arah bagian open field. Di bagian yang titik hitam menandakan ada beberapa high ground, ada beberapa compound kecil yang dimainkan. Namun lihat pergerakan victim Pasta. Benar-benar luar biasa menguasai setidaknya 40% dari zona kali ini. Man, dan mereka nge-splitnya jauh loh. 3-1 split yang mereka lakukan kali ini bukan Misery yang dibiarkan sendiri, tapi Rocky yang ditinggalkan sendiri yang sudah mendapatkan kompon di circle yang keempat. Tapi di sela-sela itu kalau kita perhatikan sekarang di mana GD juga sedang melakukan fight cukup dekat dengan tim Voin. Sudah mulai melempar beberapa utilities namun belum ada knockout. Hanya sekedar splash damage aja yang diberikan Star yang siap memberikan backup dari arah belakang dan ada DU juga yang sudah mulai melakukan rotasi. Ini bakal ada fight di arah selatan berarti. Betul, di arah selatan atau berdekatan dengan Quarry. Ada Dewa United menggunakan vehicle, ada victim yang udah melakukan setup dan close quarter combat antara Genesis Dogma Gits dan juga Voin Esport atau Voin Victory 88. Kita lihat, dan ternyata yang close quarter combat tidak hanya itu karena dari 21 Esport kali ini kedatangan Bonafide Esport. Ada Nate lempar ke arah depan, tembakan dari bagian atas, trade Nate terjadi. Wah, untuk menghujani pergerakan dari 21 Esport. Baru masuk arah dalam, kita lihat Ucup akan menjadi the entry fragger menuju ke arah dalam.
belum mendapatkan knockdown tapi nade-nya terlalu banyak dikirimkan dan Bonafide justru low HP dari beberapa tembakan 21 Esports. Betul, itu udah dihujani banyak banget peluru tapi belum ada granat yang berhasil mendapatkan pemain-pemain dari tim 21, bahkan malah mereka mendapatkan trading di dalam compound tersebut. Lee Chin masih menahan di bagian luar dari arah broken wall-nya. Si Jisun masih melakukan healing manja saja dengan menggunakan Thompson-nya. Bahkan 3 pemain ternyata. Ada tim lain juga yang akan membantu pertarungan dari sisi yang lain kali ini. Menjadi malah petaka tentunya untuk tim Bonafide, padahal mereka yang memancing fight dengan 21 Esports. Betul sekali, dan Lee Chin sepertinya akan menjalankan second protocol di mana healing game akan dilakukan olehnya. Tapi kita lihat menjadi malapetaka tidak hanya untuk Bonafide karena tadi Dewa United juga ternyata termakan oleh 2 tim yang berbeda. Victim Sovereigns di bagian high ground dan Void yang mencoba untuk masuk juga mendapatkan beberapa player dari Dewa United. Dan sepertinya Hans ditinggalkan di arah belakang, Uni sendirian di bagian depan tapi aimbot ter-take down dan dipulangkan ke lobby oleh Hans. Uni akan melakukan sebuah close quarter combat dengan Asa tapi Victim, lihat dia benar-benar ngabsen dari bagian atas pasta. Itu yang mau gue bilang, di sela-sela pertarungan tryhard semua tim yang ingin masuk ke dalam zona, Victim punya tempat yang paling enak karena mereka udah dapat high ground, mereka udah di dalam zona juga, bahkan dari Victim juga terpotong rotasinya, ada spray through the smoke kali ini dari seorang Star, mendapatkan satu persatu pemain dari tim Void, ada tembakan juga dari arah belakang namun ternyata masih tercover dan touchdown. Sungguh tipis untuk Blue Zone yang kelima. Ini benar-benar sungguh terlalu ya Mas Teh. Sangat terlalu. Dogma bisa masuk dengan jarak yang tipis tersebut. Tapi tadi yang menarik juga gue lihat ada knockout atau knockdown yang diberikan oleh Arov karena Void. Karena sepertinya satu jalur gede ini udah dikuasai, ada beberapa tim yang ingin masuk ke dalam zona dan Victim lagi-lagi menjadi juru kunci zona terutama berbicara selatan dan tenggara. Betul, bahkan dari DU mereka masih bisa memotong pergerakan dari tim GD. GD yang dikiranya udah tenang masuk ke dalam zona masih digangguin sama pemain DU Uni yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam zona, di mana satu pemain yang lainnya ada Hans yang melakukan healing di bagian blue zone-nya. Betul banget, dan tadi kalau kita lihat dari 21 Esports juga ya betul sekali tersisih karena tadi satu player terakhir harus nge-heal di bagian luar zona dan tidak bisa lagi. Ini dia prone game yang akan mulai dibangun karena dari Genesis Dogma menyadari ada pergerakan dari Victim, dan di tempat lain Void mendapatkan Uni yang tadi udah masuk dalam zona sendirian dari tim Dewa United harus dipulangkan ke lobby sepertinya sementara waktu atau sebentar lagi. Oke, dan Victim perlahanan pasti mereka tidak butuh effort yang terlalu besar untuk masuk ke bagian zona-zona berikutnya karena sudah dikontrol dengan sangat baik. Mungkin mereka bakal komit dengan GD karena GD berusaha untuk meretake compound ataupun area yang sudah diamankan oleh Victim. Perlahan-pelahan pasti boom sudah mulai masuk, ditembak begitu saja ternyata. Namun belum terknock out, ada tembakan juga dari pemain-pemain BTR menuju ke Eagle 365 di sisi yang lain. Lemparan nades dari Liquid sudah mulai dimasak di mana Audrey berhasil diamankan. Ini matang banget, lempar ke bagian belakang dari batunya dan itu dia nades yang begitu perfect dari seorang Liquid menumbangkan satu persatu pemain dari Eagle 365. Ketenangan dari Liquidnya benar-benar luar biasa. Dia tahu dia mau di-push tapi lihat dia bisa menghitung momentum, timingnya sangat pas dan mendapatkan nade tersebut. Satu knockdown lagi, Anthem the last man standing dan rata. Eagle 365 dipulangkan oleh Bigetron menjaga dari bagian atas dan ini dia El Clasico kembali lagi terjadi antara EVOS Reborn dan Bigetron Red Alliance. Oke, sudah mulai mencicilkan beberapa damage yang menuju ke arah EVOS. Satu orang kelihatan tapi Zuxi sedang dalam posisi yang tidak siap karena dia sedang memasak granatnya, sudah mulai dilemparkan satu persatu memberikan splash damage menuju ke arah seorang Lizer. Dibalaskan kembali Zuxi, posisinya terspot, lemparan nades 4 detik menuju ke bagian depan namun masih belum bisa mendapatkan target yang diinginkan. Zuxi kembali mundur ke arah belakang. El Clasico bermain di area pinggir blue zone yang ke-6. DU sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron sudah kehilangan Luxi tapi 3 player lainnya masih bertahan dan mereka sudah mendapatkan 5 poin kill. Betul banget, dan close quarter combat masih terjadi dan Red Face ya ter-take down oleh Ryzen dari bagian lain. Kali ini 3 on 3 situation sementara yang kita lihat di bagian minimap tapi harusnya akan ada sebuah pergerakan lain dan Microboy juga ter-take down. Two last man standing, Lizer dan KF menuju ke arah depan. Ini dilakukan ke arah depan, low HP ditembakin, knockdown dengan sangat baik oleh Liquid. Last man standing ditembak oleh juga Lizer. Last man standing dikejar dan itu dia. EVOS pun tidak bisa bertahan dengan defensif yang dibangun oleh Bigetron Red Alliance di bagian pinggir zona. Satu hal yang harus lo perhatikan adalah di mana setup yang dilakukan oleh Red Alliance. 2-1 setup dan setupnya punya keunggulan high ground dan juga obstacle di sekitar mereka. Itu yang membuat mereka benar-benar percaya diri dan cukup tangguh menghadapi laju
dari EVOS Reborn. Tapi kalau kita lanjutkan gamenya, di mana Victim yang sudah menambahkan pundi-pundi poin kill bagi tim mereka, 7 kill. Sudah mereka bukukan, bahkan kali ini Rocky mendapatkan pemain lain yang ada di bagian lower ground. Bertambah kembali poin kill untuk tim Victim. Skylight Gaming emang akan menjadi korban untuk Victim, tapi Jersey yang berada di arah lain akan tertahan oleh Red Aliens. Last man standing untuk Skylight Gaming tidak bisa bertahan terlalu lama karena langsung dihanguskan begitu saja. Tapi ini yang menjadi sebuah situasi yang luar biasa ya. Mungkin kita agak terlambat membahasnya, tapi kalau teman-teman perhatikan, 1 menit yang lalu bisa kita recall, ini hanya 2 tim atau 3 tim yang ada dalam zona. Betul. Tim-tim lainnya di luar zona semua melakukan healing. Kita lihat ada Bonafide yang masih bertahan, Airwall sebelumnya, RRQ pun sepertinya tidak masuk dan memilih untuk melakukan healing di bagian luar zona. Menandakan lagi dan lagi placement point akan menjadi sangat ketat di bagian Sunhawk PMPL Grand Final kali ini. Ya, ini pasti akan ada perubahan yang cukup besar ya kalau kita ngomongin dari overall leaderboardnya, dari papan atas, papan tengah, dan papan bawah. Ini bakal kacak-kacak lagi karena tim yang kemarin stabil posisinya untuk di match yang pertama tidak terlalu diuntungkan. Tim yang ada di bawah ataupun yang ada di papan tengah, mereka sudah mulai step up, bahkan sudah mulai mendapatkan zona-zona yang cukup enak. 3 tim tersisa, di mana Bonafide last man standingnya masih melakukan healing. Ada berapa healing itu yang tersisa? Nggak kelihatan, 4, 12? Kayaknya masih ada beberapa yang bisa dimaksimalkan lah ya untuk sementara waktu. Tinggal menunggu apakah akan ada commit yang dilakukan oleh Bigetron dan juga Victim. Tapi Ini 3 lawan 3 berarti? Iya betul banget, tapi pergerakan yang gua sangat suka kali ini adalah dari Victim, di mana mereka agak split juga ya kali ini. Walaupun secara terrain mereka kalah, mereka lebih maksimal di bagian lower ground, dan kalau Bigetron mau commit menyisir dari bagian kiri misalnya, mungkin ada hasil yang berbeda. Tapi kita lihat saat ini masih dengan zona yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Liquid, ada utility yang akan dilemparkan, sepertinya akankah itu nade atau smoke? Tapi masih bait doang sepertinya untuk membuka posisi Victim kayaknya ya. Wah, zonanya nggak ada yang berpihak kemana-mana dong. Ini benar-benar dibuat adil. Victim harus maju, BTR harus maju. Sudah mulai ada tembakan juga. Sepertinya dari Bonafide sudah tidak bisa bertahan lagi karena aid kitnya sudah mulai habis. Tapi nice try untuk Bonafide karena mereka puas di posisi yang ketiga. Walaupun tidak ada kill sama sekali, setidaknya mereka mendapatkan 10 poin placement. Betul banget, dan itu menjadikan Bonafide masih akan tetap stabil sepertinya di page pertama ya. Namun kita masih melihat pergerakan dari Victim dan juga Bigetron Red Alliance. Keduanya masih dengan player yang cukup banyak, 3 melawan 3 kali ini. Ada sebuah flash, dilemparkan ke arah depan atau stun grenade. Belum ada yang bisa pop out atau memberikan hasil yang maksimal. Gila, makin ramai lagi kalau yang like makin banyak kali ya, karena sudah mulai maju nih, dan ternyata Liquid terpick off oleh Fajar terlebih dahulu. Misteri masih menjaga di angle sebelah kanan menunggu pergerakan dari seorang Ryzen, tapi Blue Zone memaksa mereka harus bergerak. Smoke sudah mulai di pop up tapi belum terlalu banyak. 1 smoke dan ternyata Misteri terspot, diamankan oleh seorang Ryzen. 1 tukar 1, satu orang lagi bakal kelihatan di balik batu kali ini, namun Ryzen reload dan ditembak dari arah lower ground, namun tidak terlalu banyak damage yang diterima oleh seorang Ryzen. Last man standing kali ini, Ryzen akan menghadapi 2 pemain, dan itu dia Victim mendapatkan winner chicken dinner untuk match yang pertama dengan berapa banyak kill? 10 kill. 10 kill, betul sekali. Victim Solvers mendapatkan winner chicken dinner di game yang pertama dengan